Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Iman Al-Amin Wahyudi dengan NIM 20210110340111. Saya merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan matematika Universitas Cendrawasih. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang materi teorema Pythagoras untuk memenuhi tugas dan mata kuliah multimedia pembelajaran matematika. Di dalam video kali ini terdapat tujuan pembelajaran atau tujuan dari video ini. Setelah kalian menonton video ini, saya harap kalian bisa mencapai tujuan-tujuan berikut, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menemukan rumus Pythagoras. Yang kedua, menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku dengan menggunakan rumus Pythagoras. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Setelah kalian mengetahui tujuan dari video ini, kira-kira apa ya Pythagoras itu? Apakah kalian sudah mengerti tentang Pythagoras? Jika belum, mari simak video kali ini sampai selesai ya. Kira-kira siapa ya Pythagoras itu? Nah, Pythagoras adalah seorang ahli filsafat dan matematika yang lahir tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos, Turki. Pythagoras juga disebut sebagai bapak bilangan. Dia memberikan summa bangun yang penting dalam bidang filsafat dan keagamaan pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Kehidupan dan ajarannya tidak begitu jelas akibat banyaknya legenda dan kisah-kisah buatan mengenai dirinya. Salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras. Apakah kalian tahu teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras menyatakan bahwa pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Kira-kira seperti apa ya rumus Pythagoras itu? Supaya kalian tidak penasaran lagi, yuk kita bahas. Sekarang coba kalian perhatikan segitiga siku-siku berikut, di mana dengan sisi A, B, dan C. Di mana sisi C adalah sisi hipotenusa atau sisi terpanjang dari sebuah segitiga siku-siku. Sisi A dan sisi B adalah sisi siku-siku dari sebuah segitiga siku-siku. Dan sisi C selalu berada di depan sudut siku-siku. Segitiga siku-siku akan berlaku teorema Pythagoras, di mana A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana sisi C adalah sisi hipotenusa atau sisi terpanjang pada segitiga siku-siku, di mana yang jumlahnya adalah C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau sisi terpanjang kuadrat sama dengan jumlah dari sisi siku-siku lainnya. Begitu pula sebaliknya, teorema Pythagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Sekarang kita akan membuktikan teorema Pythagoras. Pertama-tama, kita membuat segitiga siku-siku
dengan sisi A, B, dan C. Ingat rumus persegi, yaitu sisi dikali sisi atau sisi kuadrat. Maka A kuadrat adalah luas dari persegi dengan sisi A, maka A kuadrat dapat kita gambarkan seperti gambar berikut, atau seperti persegi yang berwarna abu-abu. B kuadrat dan C kuadrat dapat digambarkan seperti persegi sebelumnya, yaitu persegi B kuadrat adalah luas persegi dengan sisi B, dan C kuadrat adalah luas persegi dengan sisi C. Selanjutnya, kita buat 3 segitiga siku-siku yang sama dengan segitiga siku-siku sebelumnya, yaitu segitiga siku-siku yang berwarna biru. Setelah itu kita letakkan di pinggir-pinggir persegi C kuadrat atau persegi yang berwarna kuning, seperti pada gambar berikut ini, sehingga membentuk persegi yang besar. Sekarang kalian perhatikan, kita akan memindahkan segitiga siku-siku yang berwarna biru. Namun, segitiga yang akan kita pindahkan harus tetap berada di dalam persegi yang besar ini ya. Pertama, kita akan pindahkan segitiga yang di atas kanan ke arah bawah kiri seperti pada gambar berikut ini. Perhatikan luas daerah yang berwarna kuning. Luasnya tetap C kuadrat karena kita hanya memindahkan segitiga tanpa mengurangi ataupun menambah luas dari masing-masing bangun, baik segitiga siku-sikunya ataupun daerah yang berwarna kuning atau daerah dari C kuadrat. Kemudian kita pindahkan segitiga siku-siku yang berada di atas kiri, kita pindahkan ke sebelah kanan seperti pada gambar berikut. Lalu kita pindahkan segitiga siku-siku yang berada di bawah kanan, kita pindahkan ke atas seperti pada gambar berikut. Nah, setelah selesai, tentu saja luas daerah yang berwarna kuning luasnya tetap C kuadrat ya. Coba kalian perhatikan daerah yang berwarna kuning. Ternyata daerah yang berwarna kuning berbentuk dua persegi dengan sisi masing-masing persegi adalah A dan B, sehingga persegi kuning yang di bawah luasnya adalah A kuadrat dan persegi yang di atas luasnya adalah B kuadrat. Sekarang kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwa luas daerah yang berwarna kuning secara keseluruhan luasnya sama dengan C kuadrat. Sekarang kita sudah bisa membuktikan bahwa teorema Pythagoras itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat itu benar. Sekarang kita sudah bisa membuktikan bahwa rumus teorema Pythagoras C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat itu benar atau sudah terbukti. Sekarang, agar kalian semakin paham dengan materi ini, perhatikan contoh soal berikut ini ya, dimana contoh soalnya adalah diketahui segitiga siku-siku A, B, C dengan panjang AB sama dengan 6, BC sama dengan 8, maka panjang AC adalah, yang pertama kita lakukan adalah mencari apa yang diketahui pada soal, dimana diketahui pada soal adalah panjang AB sama dengan 6, panjang BC sama dengan 8. Kemudian kita cari apa yang ditanyakan pada soal. Yang ditanyakan adalah AC sama dengan titik, titik,
titik. Kita masuk kepada penyelesaian, di mana AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kenapa bisa begitu? Karena yang ditanyakan adalah AC, di mana AC adalah sisi miring atau sisi hipotenusa. Kita kembali lagi kepada teoremanya, di mana sisi miring kuadrat atau hipotenusa adalah sama dengan jumlah dari sisi siku-siku lainnya, yang mana sisi siku-sikunya adalah AB dan juga BC, sehingga diperoleh AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kemudian kita kasih masuk nilai AB dan juga nilai BC nya, di mana AC kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Nah, selanjutnya AC kuadrat sama dengan 36 ditambah 64. AC kuadrat sama dengan 100. Nah, kita sudah mendapatkan nilai AC kuadratnya. Tetapi di sini yang diminta adalah nilai AC-nya saja. Maka AC sama dengan akar dari 100. Akar dari 100 adalah 10. Maka nilai AC-nya adalah sama dengan 10. Agar kalian lebih memahami materi ini, kita masuk kepada contoh soal berikutnya, di mana soalnya diketahui segitiga sama kaki A, B, C dengan panjang AB sama dengan 10, BC sama dengan 13, maka panjang dari tinggi segitiga sama kaki tersebut adalah berapa? Nah, sebelum itu kita harus mencari apa yang diketahui. Yang diketahui adalah sisi AB sama dengan 10. Nah, di sini kita sudah mengetahui nilai AB-nya sama dengan 10. Tetapi yang kita gunakan adalah nilai dari A ke T. Maka yang kita lakukan adalah AT sama dengan nilai AB dibagi 2, yaitu 10 dibagi 2 sama dengan 5. Maka kita sudah mendapatkan nilai AT-nya sama dengan 5. Setelah itu kita ketahui bahwa nilai BC sama dengan nilai AC, karena di dalam segitiga sama kaki sisi-sisi yang berhadapan adalah sama besar. Maka nilai BC dengan nilai AC itu nilainya sama, dan nilainya adalah 13. Nah, selanjutnya kita menganalisis apa yang ditanyakan pada soal berikut, di mana yang ditanya adalah tinggi T sama dengan titik. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mengetahui yang ditanyakan adalah nilai T. Maka nilai T kuadrat sama dengan AC kuadrat. Sisi terpanjang dari segitiga ini dikurang dengan sisi yang pendek atau sisi yang lainnya, di mana T kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang AT kuadrat. Nah, kemudian kita kasih masuk nilainya. Nilai AC adalah 13, maka 13 kuadrat dikurang dengan nilai AT-nya. Nilai AT adalah 5, maka hasilnya adalah 5 kuadrat. Kemudian kita kerjakan, 13 kuadrat adalah 169 dikurang dengan 25, maka T kuadrat sama dengan 144. Di sini kita sudah mendapatkan nilai T kuadratnya, tapi yang diminta adalah nilai T-nya saja. Maka kita bisa peroleh T sama dengan akar dari 144. Akar dari 144 berapa? Ya, benar. Akar dari 144 adalah 12. Kita sudah mengetahui nilai T-nya adalah sama dengan 12. Oke, masuk kepada contoh soal berikutnya. Di sini soalnya adalah diketahui segitiga siku-siku PQR dengan panjang PR sama dengan 20, QR sama dengan 12. Maka panjang PQ adalah, nah, gambar segitiganya ada di samping. Pertama-tama yang kita cari adalah apa yang diketahui dari soal.
Nah, yang diketahui dari soal yaitu di sini panjang PR sama dengan 20, di mana PR sama dengan 20, QR sama dengan 12, dan yang ditanyakan adalah panjang PQ. Maka PQ sama dengan titik. Kemudian masuk ke dalam penyelesaiannya, di mana penyelesaiannya adalah PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat dikurang QR kuadrat. Setelah kita mendapatkan rumusnya, maka kita kasih masuk nilainya. PQ kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurang 12 kuadrat. 20 kuadrat berapa? Ya, benar, 400. Dikurang dengan 102. PQ sama dengan PQ kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurang 12 kuadrat. PQ kuadrat sama dengan 400 dikurang 144. PQ kuadrat sama dengan 256. Nah, kita sudah mendapatkan nilai PQ kuadratnya. Karena yang diminta adalah nilai PQ-nya saja, maka PQ sama dengan akar dari 256. Akar dari 256 berapa? Ya, 16. Maka didapat nilai PQ sama dengan 16. Nah, kita sudah mendapatkan nilai PQ-nya. Maka soal ini setelah kita selesaikan. Lanjut kepada contoh kasus yang menggunakan teorema Pythagoras. Di sini ada kasus di mana sebuah tangga yang panjangnya 5 meter bersandar pada pohon. Jarak ujung bawah tangga terhadap pohon adalah 3 meter. Hitunglah tinggi pohon yang dapat dicapai oleh tangga. Sama seperti soal-soal sebelumnya, kita harus menganalisis apa yang diketahui pada soal. Di sini kita bisa misalkan panjang tangga itu sama dengan A, yaitu sama dengan 5 meter. Kemudian jarak antara pohon dan bawah tangga adalah B, yaitu sama dengan 3 meter. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah tinggi pohon yang dapat dicapai oleh tangga, yaitu T sama dengan titik. Nah, masuk ke dalam penyelesaiannya, di mana penyelesaiannya adalah T kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Kemudian kita kasih masuk nilai A dan nilai B-nya, di mana nilai A-nya adalah 5 dan nilai B-nya adalah 3, yaitu didapat T kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Kemudian T kuadrat sama dengan 25 dikurang 9, maka diperoleh T kuadrat sama dengan 16. Nah, kita sudah mendapatkan nilai T kuadratnya, tetapi yang ditanyakan adalah nilai T-nya. Maka nilai T sama dengan akar dari 16. Akar dari 16 adalah 4, yaitu nilai T-nya adalah 4 meter. Kita sudah menyelesaikan soal berikut. Agar kalian lebih memahami materi ini, maka kalian mengerjakan latihan soal ini. Saya sudah menyiapkan 3 soal latihan. Jangan lupa dikerjakan ya. Nah, di sini latihan soalnya yang pertama, sebuah segitiga siku-siku mempunyai panjang sisi miring 13 meter dan panjang alasnya 5 meter. Yang ditanyakan, berapa keliling segitiga tersebut? Nah, yang kedua, segitiga PQR siku-siku di Q. Jika PQ sama dengan 4 cm dan PR sama dengan 5 cm, maka panjang QR adalah titik. Yang nomor 3, seorang anak akan mengambil sebuah layang-layang yang tersangkut di atas sebuah tembok yang berbatasan langsung dengan sebuah kali.
Anak tersebut ingin menggunakan sebuah tangga untuk mengambil layang-layang tersebut dengan cara meletakkan kaki tangga di pinggir kali. Jika lebar kali tersebut 5 meter dan tinggi tembok 12 meter, hitunglah panjang tangga minimal yang diperlukan agar ujung tangga bertemu dengan bagian atas tembok. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat kalian pahami ya. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Sekian dari saya, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.